tanda-tandanya ini rheumatoid arthritis. Nah, itu seperti apa dok supaya sahabat-sahabat kita lebih paham, lebih tahu mengenai tentang rheumatoid arthritis dok. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang gejala klinis dari arthritis rheumatoid itu, yang paling khasnya itu yang pertama memang nyeri sendi. Nyeri sendi. Nyeri sendi pada pagi hari dan berlangsungnya kurang lebih 30 sampai 60 menit. Oke, 30 sampai 60. Dan semakin membaik dengan aktivitas. Jadi saat kita pagi-pagi kaku, bangun tidur kaku, tapi dengan seiring dengan beraktivitas nyeri sendinya dan kakunya berkurang. Ya, itu tanda khasnya. Dan bertahan kurang lebih 6 minggu. Oh, sampai 6 minggu. Ya, nyeri-nyeri seperti itu berlangsung terus-menerus, tidak ada perbaikan. Meskipun sudah memakan obat-obat penghilang nyeri, itu dapat kita kategorikan gejala klinisnya dari arthritis rheumatoid. Iya. Nah, kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu, tentunya kita harus sebaiknya konsultasi ke dokter langsung ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUD Mung Fatima. Dalam podcast Cakap Sehat, Obrol-obrol Sehat, bersama saya Dr. Reza Ridho Pahlevi selaku host, dan di depan kita sudah ada narasumber yaitu Dr. Roslaini, spesialis penyakit dalam. Langsung saja kita sapa. Halo dokter, assalamualaikum. halo juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Baik dok. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Pada hari ini topik pembahasan kita dok mengenai penyakit rheumatoid arthritis. Ya banyak. Mungkin sedikit untuk masalah rheumatoid arthritis ini dok, adalah penyakit yang udah lama dikenal oleh masyarakat. Namun sayangnya banyak hal yang dikaitkan dengan penyakit rematik ini yang dianggap belum benar sebenarnya. Ya intinya mitos gitu dok. Namun masyarakat kita meyakini bahwasannya hal itu benar gitu. Oh ini rematik gitu dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan tentang apa itu sih rheumatoid arthritis dok. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke arthritis rematik ya, kita ceritanya kalau bahasa Indonesianya arthritis rheumatoid ya. Jadi arthritis rheumatoid itu yang perlu kita pahami definisinya dulu, merupakan penyakit autoimun. Ya, penyakit autoimun yang menyerang sendi, sehingga menyebabkan radang sendi dan akhirnya akan menyebabkan deformitas pada sendi. Dan nanti jadinya akan menyebabkan gangguan dari fungsional pasiennya itu sendiri, dan tentunya akan mengganggu kemandirian pasien. Biasanya pada pasien-pasien usia tua ya. Nanti dibedakan lagi dengan rematik ya. Rematik pada umumnya kalau pasien kan taunya rematik, semua kalau rematik itu memang semua penyakit radang sendi. Kalau ini arthritis rheumatoid, penyakit autoimun. Oh, lebih berhubungan ke penyakit autoimun ya dokter. Jadi bukan penyakit rematik secara umum. Untuk penyebabnya sendiri apa aja ya dok kalau untuk rheumatoid arthritis itu sendiri? Ya, penyakit arthritis rheumatoid ini karena penyakit autoimun, jadi memang penyakitnya secara etiologi belum jelas. Jadi cuma dikenal faktor-faktor risiko penyebabnya. Faktor risiko penyebabnya itu yang pertama itu genetik. Jadi ada genetik tertentu yang ada kecenderungannya menjadi arthritis rheumatoid. Nah, kemudian ditambah lagi dengan faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu seperti paparan terhadap rokok atau kurangnya vitamin D. Nah, itu yang menyebabkan terpicunya kejadian dari arthritis rheumatoid. Nah, kemudian yang ketiga mungkin juga kurangnya aktivitas fisik juga mempengaruhi juga. Kurang olahraga ya dok ya. Kurang olahraga. Pola hidup sehat ya, apalagi model sekarang ya, semuanya serba instan. Itu mungkin penyebab secara umumnya. Oke dok. Tadi ada berhubungan dengan faktor etiologinya itu dengan faktor genetik dok. Nah, kalau secara spesifiknya itu supaya orang awam ini paham dok. Jadi jangan dikira oh ini karena kakek saya rematik, oh saya mungkin rematik. Mungkin ada penjelasan yang lebih spesifiknya biar gampang dipahami dok. Oh iya, sebenarnya kalau secara genetik itu faktor risiko, bukan gennya sebenarnya faktor risiko. Jadi
perempuan biasanya berisiko lebih besar daripada laki-laki. Oh gitu. Kemudian secara genetiknya itu kalau dikaitkan dengan bukan kalau bapaknya penderita rematik, anaknya harus menderita rematik. Ya enggak juga, tapi dia memiliki kecenderungan resiko untuk menjadi rematik. Tapi seandainya dia menjaga pola hidupnya tadi seperti kita jelaskan, mungkin dia tidak merokok atau tidak asupan vitamin D-nya cukup, rajinlah dia berjemur ya, atau rajin olahraga, ya mungkin faktor-faktor dengan faktor risiko tersebut tidak muncul. Jadi nggak harus dari terjadi. Orang tua ya dok ya? Iya, di orang tuanya kena, anaknya juga kena. Enggak seperti itu nggak ya harus. dok? Ya. Lebih kecenderungan faktor resikonya aja ya dok ya? Tinggal kita mengubah pola hidupnya aja lagi kan? Iya, oke. Kalau untuk ini dok, untuk etiologinya tadi ada kaitannya dengan lingkungan, itu seperti apa dok gambarannya dok? Itu yaitu sepertinya itu kebiasaan merokok. Oh, kebiasaan merokok. Atau paparan terhadap radikal bebas seperti sekarang ini. Jadi itu memang tidak bisa kita hindari lagi ya dok ya? Tapi ya kita mencegah aja, misalnya ya bisa merokoknya dihindari. Iya. Kalau untuk radikal bebas ya sekarang banyak ya obat-obat yang untuk mencegah memakai obat-obat antioksidan. Ya, iya. itu. Terus yang terakhir tadi ada hubungannya dengan aktivitas. Ini mungkin yang paling gampang lah dok diiniin dok. Nah, di contoh mungkin yang perlu kita hindari apa dok kalau untuk aktivitas itu sendiri dok? Ya, kurang aktivitas fisik sebenarnya. Kurang aktivitas fisik. Nggak jadi, olahraga ya dok ya? Olahraga, sama olahraga. Ya sebenarnya itu aja. Apalagi nanti kalau sudah terjadi resiko-resiko komplikasi pada tahap lanjut. Orang-orang yang kurang aktivitas fisik karena keterbatasan aktivitas rematiknya, komplikasinya itu makin lebih cepat terjadi jadinya karena kurangnya aktivitas. Oke. Ya. Sampai di sini dok, kira-kira apa saja yang perlu kita ketahui supaya tahu ini udah ada gejala, ada tandanya nih rheumatoid arthritis. Nah itu seperti apa dok supaya sahabat-sahabat kita lebih paham, lebih tahu mengenai tentang rheumatoid arthritis dok. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang gejala klinis dari arthritis rheumatoid itu, yang paling khasnya itu yang pertama memang nyeri sendi. Nyeri sendi pada pagi hari dan berlangsungnya kurang lebih 30 sampai 60 menit. Oke, 30 sampai 60. Dan semakin membaik dengan aktivitas. Jadi saat kita pagi-pagi kaku, bangun tidur kaku, tapi dengan seiring dengan beraktivitas nyeri sendinya dan kakunya berkurang. Ya, itu tanda khasnya. Dan bertahan kurang lebih 6 minggu. Oh, sampai 6 minggu. Ya, nyeri-nyeri seperti itu berlangsung terus-menerus, tidak ada perbaikan. Meskipun sudah memakan obat-obat penghilang nyeri, itu dapat kita kategorikan gejala klinisnya dari arthritis rheumatoid. Nah, kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu, tentunya kita harus sebaiknya konsultasi ke dokter langsung ya. Karena untuk diagnosanya sendiri nggak bisa secara gejala klinis aja. Ada pemeriksaan mendukungnya nanti, ada pemeriksaan darahnya, ada ronsennya juga mungkin untuk mendukung, dan karena terapinya juga nanti kita lanjut ke terapi. Nanti karena terapinya bukan terapi sekarang terapi rematik biasa ya, karena dia penyakit autoimun. Jadi tentunya harus ke dokternya langsung. Konsultasi langsung ya dok ya. Ya karena mungkin beberapa pendengar kita mungkin merasa nyeri-nyeri sendi itu udah dianggap ini rematik dok. Ya, jadi mungkin kita perlu mengedukasi kira-kira seperti apa rheumatoid arthritis ini secara spesifik ya. Tadi dokternya udah memaparkan ya dok ya, seperti nyeri-nyeri sendi di bagian apa dok, sendi-sendi kecil ya dok. Sendi-sendi kecil yang utamanya, jadi memang sendi-sendi jari-jari tangan, lengan, pergelangan, bisa aja sih bahu atau panggul itu, tapi udah tahap lanjut. Tapi memang pada tahap awal memang sendi-sendi kecil. Dan satu lagi khasnya, saya lupa tadi sebutkan, dan dia harus simetris kanan dan kiri. Jadi kalau cuma satu sendi aja itu biasanya jarang, itu lebih ke osteoartritisnya aja. Ada berhubungan dengan waktu terjadinya nyerinya nggak dok?
dia malam, pagi, siang? Ya itu pagi, Pagi ya. bangun tidur. Oh. Itu bedanya dengan nanti osteoartritis. Osteoartritis kan lebih cenderung terjadinya nyerinya setelah kita beraktivitas. Okay. Ya, kalau ini justru membaik setelah kita beraktivitas udah mulai beraktivitas nyerinya 1 jam hilang. Oke. Ya. Oke dokter. Mungkin itu penjelasan mengenai apa gejalanya ya. Jadi secara sederhana ya, mungkin nyeri-nyeri sendi di daerah yang kecil-kecil sendinya, di tangan, di kaki pun bisa juga ya dok ya? Bisa. Dan harus simetris kanan dan kiri, dan muncul biasanya paling sering di pagi hari ya. Dan seiring berjalannya waktu dia akan membaik sendiri ya dok ya? Iya, 1 jam nanti dia ya. Hilang sendiri kaku sendinya dan nyerinya. Oke. Dok, kira-kira kalau misalkan kita temukan kondisi yang seperti itu, boleh nggak ya kita obati sendiri? Kita minum obat pereda nyeri, terus ya udah, misalkan keluhannya itu muncul lagi, kita minum lagi obat pereda nyeri. Kan sekarang kan masyarakat kita nggak mau yang ini dok, repot-repot ke dokter spesialis konsultasi, karena dianggap mungkin keluhannya pada waktu itu ringan. Dok. Itu yang kita takutkan kalau pengobatan sendiri, karena artritis reumatoid ini tahap jangka panjangnya dia akan menyebabkan deformitas sendi, perubahan bentuk sendinya. Nanti kalau saya dulu pernah sih waktu kecil dulu nenek nanti tangannya pernah nggak lihat yang bengkok? Iya dok. Iya kan? Iya. Swan neck namanya, atau yang berubah bentuknya sampai kayak ke kaku, dan itu nggak bisa diperbaiki lagi kalau sudah seperti itu. Itu merupakan salah satu komplikasi dari artritis reumatoid. Jadi kalau sudah seperti itu kan itu mempengaruhi untuk kehidupan sehari-hari aktivitas terganggu. Itu merupakan komplikasi kita takutkan, yang nggak boleh lagi. Kalau sudah terjadi itu, tindakan kita mengobati cuma dengan operasi. Hanya dengan operasi. Jadi itu gunanya kita mengobatinya, itu mencegah jangan sampai terjadi komplikasi seperti itu. Jadi kalau sudah ada kita akan temukan gejala-gejala artritis reumatoid itu, memang sebaiknya kita ke rumah sakit kontrol. Karena pengobatan dari artritis reumatoid itu karena dia bersifat sistemik, penyakit autoimun. Jadi pengobatannya itu harus dengan khusus, nggak bisa dengan nanti kita masuk dia penyakit menekan imunitasnya, menekan sistem imun. Jadi pengobatannya nggak pengobatan yang sederhana. Yang bisa kita dapatkan oleh di apotek itu aja. Radangnya hilang, cuman progresivitas untuk radang sendinya itu nggak hilang. Nyerinya, kakunya hilang, tapi untuk komplikasinya nggak hilang. Ya dok ya. Jadi tetap harus konsultasi ke ahlinya ya dok ya, ke dokter spesialis penyakit dalam ya, untuk pengobatan lebih lanjut. Dan yang jelas semuanya lebih terstruktur ya dok ya. Karena kita kan punya program-program pengobatannya ya kan. Kalau kita mengalami pengobatan dengan artritis reumatoid ini kan kita ada goalsnya, ada target pengobatannya. Target pengobatannya apa? Target pengobatannya radangnya berkurang, perjalanan komplikasinya pun berkurang. Jadi tidak hanya mengobati nyeri-nyerinya saja, tapi resiko komplikasinya pun kita stop. Oke. Berarti dengan pengobatan yang adekuat kita bisa mengurangi keluhan terus bisa mencegah terjadinya komplikasi ya dokter ya. Iya benar. Satu lagi nanti kalau memang ini yang perlu diedukasi sih pasien-pasien artritis reumatoid ini, pengobatan artritis reumatoid ini dengan terapi yang DMARD namanya pengobatannya ya, untuk artritis reumatoid itu baru terasa efeknya setelah 4 atau 6 minggu. Jadi jangan pasien buru-buru mau hilang aja langsung keluhannya, sedangkan memang belum terasa efeknya. Belum terasa efek pengobatannya, makanya digabung dengan steroid dulu untuk awalnya. Mungkin ini sebelum kita membahas
ke pengobatan rheumatoid arthritis lebih lanjut, Dok. Ya. Ini kita bahas mengenai mitos-mitos yang mungkin udah sering kita dengar, Dok, mengenai rheumatoid arthritis. Mungkin yang pertama ini berkaitan dengan mandi malam, Dok. Mandi malam. Mandi malam. Katanya kalau misalkan sering mandi malam, terus aktivitas di ruangan ber-AC dalam jangka waktu lama itu rematik katanya, Dok. Rematik. Iya. Iya. Itu mitos atau fakta? Itu aja dulu. Oh, mitos lah. Ya pasti mitos gitu ya. Mitos. Jadi kan tadi kita udah bahas tadi ya penyebabnya apa. Jadi penyebabnya memang nggak ada ya. Tadi kita sebutkan penyebabnya mandi malam, Iya. nanti aktivitas di ruang AC nggak ada ya. Oke. Jadi memang bukan penyebabnya. Mungkin keluhan itu bisa timbul. Mungkin karena sebenarnya sudah ada radang. Sudah ada radangnya. Sudah ya. ada radang, Gitu. cuma dipicu oleh udara dingin. Udara lebih. dingin. Oke. Nah, jadi bisa lebih jelas ya untuk para pendengar obrol-obrol sehat kita itu mitos ya, Ya, bukan betul. fakta. Karena mungkin itu hanya pemicunya aja ya, Dok ya. Mungkin sebelumnya sudah ada ke arah sana ya, Dok, Sudah ada sakitnya ya. radangnya. Sudah ada Ya, radangnya. Oke. Terus ada lagi, Dok, ini sering dikaitkan dengan yang namanya sakit asam urat, Dok. Jadi kalau misalkan kalau udah rematik ini asam uratnya tinggi. Sebenarnya itu berkaitan nggak, Dok? Misalkan asam uratnya tinggi ataupun asam uratnya nggak tinggi itu ada berkaitan nggak dengan rheumatoid arthritis? Ya ada sebenarnya. Oke. Karena gini, sebenarnya asam urat itu termasuk rematik. Oh, termasuk bagian dari Bagian rematik. rematik kan Oke. tadi kita udah bahas tadi ya. Oh, yang segala nyeri sendi itu rematik, penyakitnya rematik. Ada yang autoimun dan non autoimun. Nah, asam urat ini termasuk yang non autoimun. Ya, oke. Karena peningkatan dari penumpukan dari kristal asam urat. asam uratnya. Jadi memang iya orang dengan asam urat tinggi gejalanya pasti gejala rematik. sendi. Oke. Cuman yang non autoimun. Non autoimun. Ya, Oke. betul. Berarti bagian yang lain ya, Dok, Bagian ya. yang lainnya, Oke. tapi tetap bagian dari rematik. Oke. Ya. Terus apa lagi? Ini mungkin yang terakhir, Dok. Katanya kalau penyakit rematik ini cuma untuk orang tua, Dok. Apa untuk yang muda-muda atau untuk usia anak remaja itu nggak mungkin katanya kena rematik, itu gimana, Dok? Kalau dibilang nggak mungkin ya, itu bukan bilang nggak mungkin ya. Ada faktanya, ada. Jadi berarti mitos lah ya. Mitos ya, Dok ya. Karena kan autoimun katanya, Dok. Autoimun. Bisa kena siapa aja. Autoimun itu bisa aja dari namanya nanti ada artritis juvenile. Dapatnya dari anak-anak. Jadi memang artritis itu bisa aja dari usia remaja, anak-anak sampai tua. Cuman tergantung sekarang rematiknya mana dulu sebenarnya. Iya. Iya. Kalau yang kita bahas tadi yang artritis rheumatoid bisa dari usia mulai pertengahan. Oke. 30, 40, 50 sudah bisa muncul. Tapi kalau untuk osteoartritis dia mungkin pada usia tua atau memang pada orang yang obesitas. Ada faktor resiko yang lain seperti itu. Jadi itu kalau untuk orang tua aja rematik itu mitos berarti ya, Dok ya. Jadi lebih banyak mitosnya yang muncul. Jadi untuk ya kita mungkin lebih edukasi ke para pendengar kita, Dok. Jadi kalau misalkan udah ada gejala-gejalanya, walaupun gejalanya ringan, ya wajib konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam ya, Dok ya. Ya betul. Apalagi kalau kita mengarahkannya pada artritis rheumatoid. Itu karena komplikasinya bukan cuma di sendi saja, dia bisa mengenai organ-organ lain, namanya sistemik. Dia bisa mengenai ke semua organ. Dia bisa ke jantung, ke paru, ke ginjal, ke mata. Jadi komplikasinya bukan cuma di sendi aja, apalagi kalau kita tidak dapat mengontrol pengobatannya tadi. Oke. Dok, untuk saat ini bagaimana sih, Dok, pengobatan terbaik yang bisa kita tempuh untuk mengobati yang namanya rheumatoid arthritis ini, Dok? Iya. Saat kita sudah dapat mendiagnosa pasien itu artritis rheumatoid, berarti pasien ini sudah di rumah sakit berarti ya, karena diagnosanya ini tidak bisa dilakukan oleh orang awam, karena ada pemeriksaan menunjang yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kalau untuk memulai terapinya, yang pertama memang bagus kita cerita yang
terapinya non farmakologis dulu ya. Oke. Jadi pengobatannya non medis dulu ya dok. Oke. Jadi edukasi ini seperti yang kita lakukan sekarang, edukasi. Jadi pasien itu harus tahu betul sebenarnya penyakit dia apa. Ya. Jadi pasien itu diedukasi tentang penyakitnya. Artritis reumatoid ini penyakit yang seumur hidup akan dia hadapin dan tidak akan pernah sembuh ya. Kalau penyakit autoimun tidak pernah sembuh karena goalnya cuma untuk mengontrol progresivitas penyakitnya, mengontrol gejala-gejalanya, menurunkan gejala-gejala dan risiko komplikasi. Jadi pasien harus sadar dulu dia saat didiagnosa dengan penyakit RA ini harus kontrol ke dokter seumur hidupnya. Jadi jangan berpikir saat dia sudah gejalanya sudah hilang, bengkak-bengkak sendinya nggak ada lagi, stop berobat, itu nanti balik lagi pasti. Itu yang pertama, edukasinya. Kemudian mungkin sesuai dengan faktor itu tadi pencetusnya Pencetus. dok. Berarti kalau dia merokok berarti stop merokok. Terus kalau kurang vitamin D, kita tambah asupan vitamin D boleh. Terus kemudian yang ketiga mungkin kalau untuk kalau makanan kayaknya seperti nggak ada ini ya, nggak ada untuk pantangan atau arahan untuk makanan tertentu nggak ada. Dan baru kita masuk ke terapi. Obat-obatan. Yang pertama itu memang pengobatan steroid ya, steroid yang paling utama. Cuman itu memang tidak berlangsung jangka panjang. Itu yang nanti kita lanjutkan dengan DMARD yang tadi, pengobatan yang sesuai dengan sesuai dengan penyakitnya lah ya. Kalau yang steroid ini pada tahap awal memang untuk meredakan gejala radangnya dulu. Radangnya dulu sampai kita dapatkan efek dari DMARD-nya. Efek terapi DMARD ini kan tadi sudah dijelaskan kalau baru terasa efeknya setelah minggu keempat ya. Makanya kita mulai dari awalnya mulai dengan steroid. Setelah gejalanya hilang, diturunkan dosis steroidnya, lanjutkan dengan DMARD. Tadi kan kita udah mulai juga sejak awal. Seperti itu pengobatannya yang sekarang ada. Oke, dokter. Kalau misalkan dengan pengobatan yang udah dilakukan saat ini, mungkin tuh pengobatan yang terbaik ya dokter ya. Mungkin masih mungkin nggak resiko ataupun komplikasi yang ada saat itu muncul dok? Bisa aja karena kan itu kita memulai terapi, nanti kita evaluasi. Evaluasinya 3-6 bulan. Itu sesuai dari tadi kalau pada penyakit autoimun ini kita harapkan remisi namanya. Remisi itu berarti keadaan tenang tuh tidak ada timbul keluhan nyeri, tidak ada bengkak dan tidak ada radangnya, tanda-tanda radang itu. Kalau hal itu tidak kita dapati lagi setelah kita pengobatan, artinya remisi berhasil, pengobatan kita berhasil. Tapi kan bisa jadi pengobatan yang kita lakukan tidak berhasil kan? Ya. Nanti mungkin kita bisa evaluasi, nanti perlu tambah dosis atau kombinasi atau diganti obat. Jadi bisa aja risiko untuk gagal terapi pasti ada. Berarti semua berpengaruh juga kepada pasiennya juga ya dok ya, patuh atau enggaknya berobat ya dok ya. Lagi kepatuhan pasiennya tadi. Setelah katanya nanti udah makan obat, rupanya obatnya nggak dimakan teratur, sama aja kan. Apalagi obatnya mungkin lebih dari satu ya dok ya. Iya betul. Penyakit autoimun ini memang kepatuhan pasien yang perlu kita tekankan karena pengobatannya bakal berlangsung lama. Sedangkan dengan tadi remisi kita dapatkan aja 6 bulan dan obatnya masih kita teruskan 1 tahun dengan masih remisi. Dilanjutkan lagi 1 tahun dengan remisi. Berarti dengan pengobatan terkontrol aja minimal makan obat 18 bulan. Cukup lama ya. Cukup lama. 1 tahun lebih. Jadi dan harganya cukup mahal ya. Dan di rumah sakit kita aja obatnya belum tersedia. Jadi kalau dari kita ya minimal konsultasi aja lah dulu ke dokter penyakit dalam ya dok ya. Konsultasi dulu. Daripada jauh cerita masalah obat, mungkin bisa
yang paling penting edukasi mengenai penyakitnya itu jelas dan mungkin pasiennya itu paham tentang penyakitnya ya dok ya. Ya betul. Jadi nanti perkara pengobatan nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya. Oke. Satu lagi nih dokter. Kira-kira untuk orang yang mengalami rematik artritis ini olahraga apa yang bisa dilakukan? Mungkin intensitasnya yang seperti apa, dok? Oh iya. Kalau untuk olahraga sebenarnya kalau ditemukan penyakit ini pada tahap awal tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Justru memang harus dianjurkan, disarankan tuh olahraga rutin. Tapi kalau pada pasien-pasien yang sudah terjadi komplikasi seperti tadi saya jelaskan sudah ada perubahan sendi, mungkin itu perlu kita konsultasikan dengan rehab medik untuk tindakannya untuk aktivitas fisiknya yang lebih diarahkan kemana untuk biar tidak terjadi lebih parah lagi komplikasi dari artritis reumatoidnya. Mungkin para pendengar kita dok dari obrol-obrol sehat ini mungkin bisa memahami ya sedikit banyaknya penjelasan dari dokter Roslaini spesialis penyakit dalam. Kalau misalkan ada keluhan yang berkaitan dengan sendi-sendi ya mungkin bisa konsultasi langsung dengan dokter Roslaini di Poli Penyakit Dalam RSUD Mung Fatimah Kota Batam. Mungkin dok untuk jadwal konsultasinya dokter bisa dipaparkan kapan aja? Oh iya, saya ini kalau untuk jadwal konsultasinya Senin sampai Jumat ya, jadwal jam 14 sampai dengan jam 21. Jam 14 sampai jam 21, Senin sampai Jumat. Oke. Bisa datang ke Poli Penyakit Dalam dengan Dr. Roslaini Senin sampai Jumat di jam 14 sampai jam 9 malam ya. Oke. Untuk terakhir mungkin dok kesimpulannya ya dok ya. Yang perlu dipahami ya memang kita harus kenal dulu dengan penyakit rheumatoid arthritis ini. Jadi secara umum yang bisa ditangkap ya rheumatoid arthritis ini merupakan nyeri-nyeri sendi yang dialami di sendi-sendi kecil ya paling gampang tuh di tangan, di kaki atau di bahu yang paling berat mungkin ya dok ya. Yang dialami mungkin pada pagi hari tanda-tanda khasnya ya dan dia seiring berjalannya waktu 30 menit sampai 60 menit ke depan tuh membaik ya dan semakin membaik bila melakukan aktivitas. Dan catatan pentingnya itu dirasakan itu kanan dan kiri, nggak satu bagian aja. Jadi mungkin perlu kita pahami penyakitnya dulu, kemudian apabila kita udah merasakan keluhan-keluhan seperti itu ya ada baiknya kita langsung konsultasi ke ahlinya. Karena apa? Kita tidak bisa melakukan pengobatan ini sendiri dengan minum obat anti nyeri. Karena apa? Karena pengobatannya itu ini ya dok ya panjang dan terukur semuanya ya dok ya. Dan kalau perlu ditambahin lagi, kita banyak dapatkan ya pasien yang mengobati rematik sendiri dengan beli-beli sendiri ya kan, nanti tiba-tiba nanti komplikasinya nanti seringnya terjadi perdarahan saluran cerna, datang ke UGD, muntah darah ya. Itu akibat konsumsi ini ya dok ya anti nyeri berkepanjangan ya dok. Tanpa pengawasan dari dokter. Oke. Mungkin itu aja lagi ya dok. Mungkin bagi teman-teman sahabat podcast obrol-obrol sehat, kita sudahi podcast kita. Mungkin doa kita semoga semua pendengar dalam keadaan sehat dan terima kasih dok waktunya untuk membagi ilmu, semoga menjadi amal jariah. Oke, kita tutup podcast dan obrol-obrol sehat ini dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.